Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Visio Estetik Dr. Mary Sarai. Masih sama ya, dalam YouTube channel saya ini membahas mengenai kesehatan. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa like and subscribe di YouTube channel kami ya. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas dengan Ibu Murono mengenai osteoartritis atau yang disebut radang sendi. Di mana osteoartritis itu merupakan suatu proses degeneratif di mana berkurangnya lapisan tulang rawan sendi biasanya dijumpai pada kebanyakan wanita yang berusia parubaya sekitar 40 tahun ke atas, 45 tahun ke atas, dan sampai lansia. Sekarang kita mulai dengan membahas mengenai osteoartritis tersebut dari kaca fisioterapi. Oke? Ya, selamat siang Ibu Murono. Selamat siang. Kabar baik ya Bu? Alhamdulillah. Ya, ini saya mau membahas nih Bu masalah osteoartritis, nyeri sendi ya Bu ya, karena saya sendiri juga akhir-akhir ini sering kedatangan pasien memeriksa dengan keluhan nyeri sendi, suka terasa nyeri, panas, kemudian apalagi di daerah lutut. Itu menurut Ibu itu osteoartritis itu seperti apa aja Bu? Ya, terima kasih Dr. Mary. Mungkin Ibu lebih paham ya tentang osteoporosis, osteoartritis ya. Karena kami seorang fisioterapis, maka biasanya kalau dokter mengirim ke fisioterapi itu biasanya langsung dengan osteoartritis gitu. Namun demikian, setelah kita cermati, kita periksa dulu tentang osteoartritis itu. Nah, biasanya yang terkena itu tulang rawan ya, tulang rawan. Ya. Jadi pembungkus sendi kebanyakan di daerah lutut. Ya. Akhir-akhir ini juga memang banyak penderita yang merasakan sakit lutut, tidak bisa nekuk, kaku, nyeri, kadang-kadang bengkak, panas gitu. Nah, untuk itu biasanya kita lakukan fisioterapi. Namun fisioterapi itu yang kita lakukan itu ada stadium-stadiumnya. Ada misalnya stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Kalau stadium 1, 2, mungkin sampai 3 itu hanya ada penyempitan sedikit itu celahnya itu. Jadi celah dari lutut itu ada penyempitan sedikit dan tulang rawannya itu masih agak kuning gitu, tapi sudah mungkin agak kasar dikit. Itu masih bisa di fisioterapi. Kemudian stadium 2 itu juga masih bisa di fisioterapi. Itu mungkin ya menyempitnya sudah agak banyak, tapi agak kasar. Ya. Untuk osteoartritis itu bisa diberikan fisioterapi, namun tergantung juga stadiumnya gitu. Mungkin kalau stadium yang 4 lah itu mesti perlu operasi. Jadi pengobatan itu mungkin ada obat dari dokter, ada fisioterapis, dan ada operasi. Biasanya kalau pasien-pasien itu walaupun stadium 3, 4 itu masih kepengen fisioterapi, karena fisioterapi itu tidak ada side effect apa-apa. Dan biasanya pasien itu walaupun sampai berapa kali itu mesti dia mantap gitu. Iya. Jadi juga lebih bagus kalau dikombinasi antara obat dari dokter dan fisioterapi ya Bu ya, di mana obat yang dari dokter itu untuk meredakan simptomnya. Jadi seperti betul. Rasa panasnya, rasa nyerinya, ada radangnya, kakunya gitu ya Bu ya. Kemudian
dibantu dengan tindakan fisioterapi. Baik, ya. Nah, kemudian untuk seberapa berhasilnya fisioterapi itu dalam penyembuhan osteoartritis tersebut? Ya, kalau dalam stadium masih awal itu biasanya banyak yang sembuh. Biasanya kita lakukan fisioterapi itu setengah seri sampai 1 seri. Kalau zaman saya itu 1 seri itu 12 kali, setengah seri 6 kali. Yang mana untuk yang setengah seri itu dilakukan setiap hari. Atau mungkin kalau repot juga 2 hari sekali bisa. Namun demikian sebelum dilakukan tindakan fisioterapi, dari kami juga harus memeriksa secara fisioterapi. Jadi misalnya diukur lututnya dengan Medline dibandingkan dengan yang satunya. Adakah pembengkakan atau selisih bengkaknya? Yang kedua, mungkin dengan ototnya. Jadi ototnya biasanya itu otot paha sebelah depan, itu namanya otot quadriceps, itu juga dites apakah ada kekuatan apa tidak atau menurun apa tidak. Kemudian otot di belakang lutut itu juga dites apakah ada kelemahan otot apa enggak. Sebab otot yang di depan sama belakang kan harus sama, harus kekuatan sama biar bisa berdiri. Atau juga kita lihat misalnya jalannya gimana, apakah jalannya pincang atau kadang-kadang malah berbentuk O. Jadi yang kena itu agak ke lateral gitu, jadi O gitu. Nah, kemudian juga nyerinya itu seberapa? Nyerinya itu kalau nyeri ditekan itu mungkin ada nyeri yang sangat kuat atau mungkin nyeri sedang atau mungkin nyeri sangat amat hebat gitu. Nah, kita juga itu apakah juga ditekan itu ada seperti kenyal itu ya, jadi kayak agar-agar kenyal itu apa di situ ada cairan apa enggak itu lah. Nanti kita baru memilih menentukan apa alat yang harus digunakan. Tuh. Terus bagaimana caranya untuk dengan alat tersebut untuk tindakan fisioterapi ya. Tindakan fisioterapinya untuk osteoartritis. Jadi kalau kita sudah diagnosa fisioterapi ya, diagnosa fisioterapi itu ada kekakuan. Ini kan kaku juga. Kaku itu sebetulnya kalau pasien rasa sakit tidak mau menggerakkan, kan lama-lama jadi kaku. Iya. Nah, kita kakunya itu dihilangkan dengan misalnya dengan pemberian heating, misalnya inframerah itu, atau bisa dengan MBD. Itu pun dalam kondisi yang tidak akut ya dok. Jadi kondisi yang sudah selesai akut gitu. Kemudian mungkin bisa dengan inframerah atau mungkin dengan microhidiatermi atau untuk menguranginya sakitnya dengan TENS atau mengurangi nyeri atau dengan mencegah perlengkatan jaringan-jaringan itu dengan ultrasonik. Kemudian setelah itu baru kita latih. Caranya ngelatih itu ya dengan misalnya pasien tiduran disuruh angkat kakinya itu misalnya pagi 10 apa 20 kali gitu. Malam juga itu untuk menguatkan otot-otot yang di depan. Posisinya tidur telentang lurus, kakinya diangkat. Itu latihan biar tidak lemah otot-ototnya. Kemudian mungkin jalannya itu bagaimana? Mungkin jalannya agak pincang ya, kita betulkan. Mungkin bisa dengan exercise untuk menguatkan otot-otot ke tempat ya daerah yang lemah itu. Atau mungkin kalau jalan itu kalau agak lemah ya memakai alat bantu, misalnya brace atau misalnya knee decker itu bisa membantu untuk mencegah biar jangan sampai jatuh. Tapi kalau latihan ya tetap dikerjakan latihan. Efektifnya untuk berapa kali Ibu fisioterapi tersebut untuk penderita osteoartritis? Kalau untuk OA itu tergantung juga. Memang kita harus memberikan saran kepada pasien. Misalnya
ibu di rumah harus latihan pagi dan sore, mungkin jalan-jalan, mungkin pakai sepeda static bicycle itu, atau mungkin belajar naik turun trap cuma 2 trap apa berapa gitu. Jadi latihannya itu tidak boleh terlalu over, terlalu banyak. Kita menurut kondisi saja. Jadi biar pasien tuh nyaman juga enggak. Jadi senang gitu. Jadi olahraga suka gitu loh pasiennya. Jalan kaki Jalan kaki bagus juga. Misalnya hanya berapa meter lah gitu, atau putar-putar di rumah atau di halaman atau itu. Tapi kalau untuk fisioterapinya ya minimal seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, monggo. Seminggu sekali juga tidak apa-apa. Jadi kita setelah 6 kali kita periksa. Kalau misalnya ada kemajuan baik, kita lanjut. Tetapi kalau misalnya belum ada kemajuan, kita evaluasi. Jadi dievaluasi kenapa ini kok belum, mungkin nanti untuk selanjutnya ditambah alat apa, atau mungkin dengan manual terapi, atau mungkin dengan ultrasonik yang pakai krim, atau mungkin seperti itu. Jadi nanti setelah itu juga dilanjutkan lagi sampai 1 seri itu biasanya. Nah tadi saya dengar ada manual terapi Bu ya. Manual terapi itu kan berarti manual dengan menggunakan masas tangan. Nah itu, mungkin banyak orang yang mencerna manual terapi masas tangan itu adalah pijit. Apakah sama manual terapi yang dilakukan pada fisioterapi itu dengan yang dipijit-pijit? Ya, salah satu manual terapi itu ya masas itu. Masas itu ya orang Jawa bilang pijit. Cuma kita harus tahu. Jadi masasnya kita harus tahu daerah mana. Misalnya daerah yang lutut bagian belakang, ya kita beri manipulasi masas dan masas dari distal ke proksimal dengan daerah tertentu untuk melemaskan atau relaksasi otot-otot di daerah bagian belakang, biar dia lemes sehingga gampang dilatih gitu. Jadi masas itu untuk mengurangi nyeri, melemaskan otot-otot atau relaksasi, juga untuk preliminary itu artinya kalau nanti dilatih tidak sakit gitu. Masa orang dipaksa gini kan sakit gitu dong. Makanya dia harus perlu masas biar tidak sakit. Dan kita tahu titik-titik mana yang harus dimasas, daerah mana. Caranya masas itu kan ada macam-macam. Ada friction, ada fluids, ada itu macam-macam. Jadi memang betul dilakukan juga sebelum, tapi kita punya ini tertentu ya, jadi punya teknik-teknik. Jadi tidak asal pijit memijit nanti asal mijit malah jadi tambah sakit, malah salah-salah ya Bu ya. Iyalah. Nah Ibu tadi kan Ibu sebagai owner klinik fisioterapi Murono Bu. Iya. Nah, pasien misalnya nih pasti bertanya berapa lama sih kalau mau melakukan fisioterapi di sana, waktunya gitu. Jadi apakah lama atau sebentar, karena kan butuh prosesnya seperti apa. Tadi kan saya dengar ada alat-alatnya yang harus MBD dulu, kemudian ada dipanasi infrared, ada diatermi, kemudian ada manual terapi. Nah itu kan memang butuh waktu ya Bu ya. Nah mungkin kan bisa digambarkan seberapa lama waktu tindakan tersebut. Iya, baik. Waktu tindakan itu juga tergantung dari penyakitnya. Kalau misalnya penyakitnya memang ada osteoartritis yang sudah kronis ya, tapi masih bisa di fisioterapi, itu misalnya tindakannya pertama misalnya inframerah, minimal kan 15 menit sampai 20 menit. Kemudian setelah itu mungkin bisa dilakukan ultrasonik. Ultrasonik kan bisa 5 menit atau mungkin daerah tempatnya misalnya ada tempat ya 5 sampai 10 menit. Kemudian kita beri latihan, exercise. Jadi waktu untuk pengobatan dengan pemeriksaan dengan itu tuh
kadang-kadang ya sampai 1 jam lebih, kadang-kadang 1 jam sampai 1,5 jam gitu. Iya. Jadi tergantung jenis penyakitnya apa. Nah, Ibu, selain Ibu sebagai owner klinik fisioterapi di klinik fisioterapi Murono itu, Ibu juga menjadi direktur di suatu akademi fisioterapi ya, Bu ya? Ya, Itu di akademi fisioterapi mana, Bu? di Akademi Fisioterapi YAB Yogyakarta Oh, di dengan mana itu, Bu? alamat Jalan Ring Road Selatan, Malangan, Giwangan, Umbul Harjo, Yogyakarta. Terminal itu ke barat ada perempatan, maju sedikit langsung jalur lambat. Nah, kemudian di situ kira-kira 100 meter sebelah selatan jalan. Monggo silakan kalau ada saudara, Dok, atau mungkin ada family, ada tetangga, ada kenalan yang ingin masuk di Akademi Fisioterapi Yogyakarta, monggo dipersilakan. Dan untuk ini sekarang ini kami juga menerima KIP. Jadi bagi yang tidak mampu yang kepengen sekolah, kami membantu gratis sampai lulus dan mendapatkan uang saku atau uang hidup per bulan 1,1 juta. Gitu. Bagus sekali programnya. Jadi semoga mahasiswanya makin ramai ya, Bu, ya, Amin, karena amin, saya amin, tahu amin. itu di Indonesia itu masih kekurangan tenaga fisioterapi ya, Bu ya. Iya. Jadi sampai mungkin di luar Jawa itu Iya. masih butuh, di rumah sakit juga masih butuh ya, Bu ya. Iya, masih banyak sekali Masih banyak yang membutuhkan. rumah sakit atau puskesmas yang membutuhkan tenaga fisioterapis. Alhamdulillah dari lulusan kami tidak ada stok yang nganggur. Jadi semua sudah kerja semua, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Ya. Itu memang pemerintah sekarang ini mencanangkan untuk tenaga yang dipakai oleh pemerintah itu yang vokasi. Jadi tempat kami itu vokasi. Oh iya, baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi Ya, pembahasan yang terima lain kasih. ya, Bu ya. Terima kasih sekali. Iya, sama-sama Ibu. Semoga Ya. Ibu sehat-sehat selalu. Alhamdulillah, sehat. Semua kliniknya Amin. ramai, Amin, kampusnya amin. juga ramai, dan Amin. semua berkah ya, Bu ya. Amin, amin. Nah, jangan lupa ya, like dan subscribe di channel saya, Fisio Estetik Dr. Mary Sarai. Nanti kita lanjut bersama dengan Ibu narasumber kita, Ibu Siti Murono, sebagai fisioterapis yang handal dan paling terkenal di Yogyakarta. Oke, Terima assalamualaikum. kasih.